bener banget. Kadang-kadang kita tuh selalu fokus sama uang kita, kantong kita harus terisi terus. Sampai kita melupakan namanya kebugaran, kesehatan. Kalau kamu sakit, gimana kamu bisa menikmati uang kamu itu? Betul. Makanya kita sekarang menghadirkan Dr. Hembing di sini. Baru tadi aku mau panggil ini adalah seorang atlet lari. Atlet lari karena setiap hari atlet lari terlalu jauh. Bapak ingat gak Dr. Hembing? Tahu ingat itu kan, yang herbal. Iya benar. Itu adalah sebuah pertanyaan jebakan umur ya. Ya aku nggak tahu lagi. Welcome back Pak Firman Ya, Marihot di sini. Ya, biasa kalau udah Pak Firman mah berarti kita akan kena tampar bentar lagi nih. Dengan kata-katanya. Betul. Kita harus tahu bahwa kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jangan sampai dompet kita malah ikut-ikutan lagi gitu ya Pak ya. Kita justru harus cari peluang. Ya, yang sering menjadi masalah bukan masalahnya, tapi respon terhadap masalahnya. Paham. Itu dia. Mulai dari detik ini Pak Firman kalau akan mengeluarkan quote, terakhirnya paham gitu Pak paham. ya. Iya. Biar viral aja nih videonya Pak. Gitu ya. Biar bisa masuk TikTok. Iya. Wow, belum apa-apa udah kata-kata hari ini. Coba ulang lagi tadi kata-kata Pak Firman tadi. Sumber masalah itu adalah bukan masalahnya, tapi cara menyikapinya. Ya, respon terhadap masalahnya. Paham? Meratin gue mah. Keren. It depends how you responded ya. Iya, betul. Bisa jadi masalah lebih besar kalau nggak tahu cara meresponnya gitu ya Pak. Tapi, betul. Rasa-rasanya kalau ngomongin perang atau masalah geopolitik sulit Pak, nyari celahnya gimana? Ya. Memang kalau kita lihat kan sekarang kita belum selesai, perang Ukraina belum beres. Iya. Belum selesai. Ada lagi perang Iran. Lalu kita lihat sekarang ekonomi kan sepertinya masuk ke dalam resesi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita menyikapi keadaan dunia yang gak damai ini. Nah bagaimana cara kita menyikapinya? Berarti kan kita harus tahu uangnya lari kemana untuk kita bisa menyikapinya. Nah jadi ini yang mungkin kita mesti pelajari sore hari ini tentang ketika dunia tidak damai, uang itu lari kemana. Nah itu sih jadi yang kita mau bahas gitu loh. Emang lari kemana Pak? Nah langsung ke inti aja. Gak basa-basi dulu. Habis itu baru kita elaborasi. Oke, boleh. Ya tentu ketika bicara seperti sekarang kondisi yang lagi tidak aman ya. Kan kalau bicara investasi orang akan bicara terkait kepastian. Nah ada istilah yang namanya hanya ada satu kepastian di dalam dunia ini, itu ketidakpastian itu sendiri. Nah sementara kalau kita investasi itu yang orang butuhkan investor itu adalah kepastian. Nah sekarang dengan perang Iran yang barusan, Ukraina yang belum selesai, nah tentu itu merupakan sesuatu yang membuat akhirnya orang serba bingung. Nah akibatnya apa? Orang akan lari masuk ke aset-aset jenis investasi yang menurut mereka aman. Nah itu apa? Ya emas yang pertama. Saya masih ingat dulu sama Mas Edo waktu masih di atas tuh ya. Saya harga emas masih 40.000 ya Pak ya? Waduh ya Allah. Bukan 40.000 gitu ya. Harga emas sudah naik. Waktu itu ada yang belum naik tuh sama emas. Iya. Nah masih ingat tuh harga BRMS-nya di bawah 200. Nah sekarang harga BRMS-nya udah 400-an lebih gitu kan. Nah karena itu menggambarkan kenapa waktu itu saya sampaikan itu, karena harga emas sudah ketinggian. Nah yang belum naik waktu itu adalah saham-saham emiten emas. Nah tetapi sekarang walaupun saham-saham emiten emas sudah naik nih, harga emasnya udah naik, ternyata perang ada. Nah akibatnya mau gak mau emas ini akan menjadi salah satu solusi bagi mereka investor gede. Ya, nah atau yang big fund tuh mereka akan cari tetap ke sana. Yang kedua mereka akan masuk ke US dollar, negara yang ekonominya paling kuat ya, atau masuk ke obligasi negara-negara maju. Lalu yang ketiga ya itu adalah sektor energi dan komoditas. Kita apalagi seperti Selat Hormuz katanya mau ditutup. Nah itu kan otomatis akan membuat harga daripada energi dan komoditas itu akan naik. Nah jadi orang akan lari ke sana. Jadi kondisi yang seperti sekarang, nah investor harus tahu ini uang larinya kemana. Nah jadi uang itu akan selalu bergerak ya. Nah kita harus tahu bergeraknya kemana. Nah itu kalau kita bicara sebagai seorang investor. Ke arah yang menguntungkan. Ke arah tentunya yang menguntungkan. Ketika lagi kayak gini masih tetap harus cek juga profil kita sebagai, kita tuh jenis investor yang seperti apa sih profilnya gitu. Oh ya wajib.
Karena profil ini akan menentukan respon kita. Karena kalau misalnya seperti misalnya dia yang misalnya risk taker ya, tentu kondisi seperti ini itu tidak mengkhawatirkan. Tetapi bagi dia misalnya yang suka yang bermain aman, yang moderat, ya, yang konservatif, tentu membuat dia pusing. Takutnya harganya turun terus dan lain-lain. Nah, biasanya inilah mereka akan lebih gampang memilih masuk ke emas. Tapi yang misalnya risk taker, ya mungkin mereka akan masuk ke saham, sektor energi, Risk taker justru, batubara. it's time for me to shine gitu Pak ya. Betul. Semakin saya ditekan, semakin saya menggelora. What Betul. doesn't kill you makes me stronger. Walah. Jadi ini kita, kalau Pak Firman risk taker atau yang moderat? Risk taker ya. Wow. Nah, Apa saja risk yang sudah di-take? udah banyak ya. Hampir setiap hari sekarang mau nggak mau pagi hari, terutama sesi pagi hari, sekarang saya fokus untuk memang trading gitu. Trading ya Pak ya. Trading. Dan ternyata saya menikmati gitu. Oh, wow. Ya. Tapi seorang risk taker tuh memang harus yang full time nggak trader harus, ya, Pak? nggak harus ya. Kita bicara ke sana mungkin karena bicara terkait bagaimana mereka harus memanfaatkan peluang di setiap menit ya. Itu mungkin lebih tinggi resikonya dibanding dengan misalnya mereka yang sifatnya adalah untuk jangka panjang. Betul. Karena kalau untuk jangka panjang mungkin bias atau noise untuk misalnya untuk investasi itu akan lebih mudah disortir dibanding dengan misalnya yang lebih pendek waktunya. Itu sebabnya kenapa yang misalnya mereka yang lebih pendek waktunya, karena mereka memiliki waktu untuk mereka misalnya untuk plototin market atau misalnya mereka mengambil keputusan. Nah itu perbandingannya, pertimbangannya di sana. Biasanya para sebetulnya aku pengen nanyanya adalah di perang-perang sebelumnya atau di kondisi-kondisi yang tidak menentu sebelumnya, biasanya memang pada lari ke instrumen apa yang paling populer? Yang paling populer emas ya. Yang tadi itu yang paling aman orang akan masuk ke emas. Makanya kalau kita perhatikan emas harganya naik terus ya, harga naik terus walaupun harganya udah ketinggian dari kemarin. Makanya waktu Iran diserang sama Israel, lalu mereka serang balik, itu kan kenaikan harga emasnya nggak terlalu. Tapi kalau ini terus menerus ya, tidak ada kejelasan, saya berpikir mungkin harga emas akan terus naik. Ya, akan harga terus naik gitu. Itu tidak jadi harapan kita tapi Pak ya. Betul. Iya, terutama yang belum menikah gitu. Nah, kamu lagi ngumpulin mahar ya. Ngumpulin mahar. Ngumpulin mahar repot. Repot. Akun Gen Z itu jangan perang dulu. Gue belum nikah, gue belum kemana, gue belum beli itu. Iya, betul. Karena itu akan pengaruh ketika misalnya harga tadi kan, orang-orang pasti akan melihat, wah emas nih oke nih. Lalu sektor energi, batu komoditas nih oke nih. Kan kalau misalnya itu naik, inflasi naik. Harga barang-barang kan naik. Biaya kebutuhan jadi naik. Nah ini kan membuat akhirnya apa yang kita tabung semakin berkurang. Apa yang kita investasi juga semakin berkurang. Nah ini kan ada sesuatu yang sebenarnya harus kita punya cara bagaimana untuk kita bisa menyikapinya dengan baik dengan kondisi yang seperti sekarang. Oke, emas satu. Bagaimana dengan perak dan silver, Pak? Nah, kalau perak dan silver itu saya masih melihat itu sesuatu yang sifatnya tanda petik, karena emas sudah ketinggian, orang berpikir ini pun juga akan naik ya. Tapi kalau kita melihat kan bahwa emas itu adalah salah satu jenis aset yang digunakan untuk lindung nilai ya. Dan kita lihat beberapa negara besar juga, mereka kalau mau menyimpan kekayaan mereka itu adalah bukan di silver atau di perak ya, tapi mereka nyimpennya adalah di emas ya. Jadi menurut saya ya itu mungkin sesuatu yang mungkin akan naik ya, tapi ketika tidak progresif emas. Masih debatable lah kalau yang terkait silver sama perak. Belum populer gitu lah ya, belum umum gitu. Iya. Oke, tadi nanyanya kalau berlian Pak, apakah dia tetap bisa masuk kategori lindung nilai juga? Enggak, malah enggak ya. Karena kalau berlian contoh ya, kalau berlian kita beli berlian, itu kita jual kena potongan. Iya. Potongan 30%, ya 10% jarang lah, 20%, 30%, ada yang bahkan 40%. Itu udah rugi kan. Nah, ibaratnya kita kalau beli berlian tuh menurut saya tuh lebih cocok, mungkin lebih ke arah untuk penampilan ya.
untuk mengupgrade nilai daripada orang tersebut. Tetapi kalau misalnya untuk lindung nilai kayaknya lebih cocok bukan berlian tapi lebih ke emas. Apalagi Pak aset hedging lainnya yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan ya, yang pertama emas, yang kedua adalah mungkin ya obligasi negara maju atau US dollar. Ya, US dollar. Tapi kita masih lihat juga masih di USD ini. Iya, tetapi kalau lihat kan Amerika sendiri kan udah mulai terancam ya, dengan resesi lah, lalu mulai ada goncang-gancing sana sini lah. Nah, menurut saya mungkin yang lebih menarik adalah emas. Tetapi ketika emas mereka merasa kayaknya udah ketinggian, pasti mereka akan mencari yang kedua. Yang keduanya itu adalah menurut saya US dollar atau obligasi daripada negara-negara maju, karena menurut mereka itu lebih stabil, yang tidak terlalu beresiko dibanding dengan negara-negara yang misalnya dengan keadaan yang tidak stabil ini itu jauh lebih beresiko ya, misalnya seperti negara-negara berkembang, misalnya dengan misalnya harga minyak naik, itu kan mempengaruhi ke industri mereka, mempengaruhi kepada pabrik-pabrik yang ada di sana, masyarakat yang di sana akan terganggu dengan masalah kemampuan beli, kemampuan ekonomi mereka itu akan terganggu. Tapi kalau misalnya negara-negara maju, mereka akan berpikir ini lebih stabil, ini lebih kuat, sehingga mereka akan masuk ke sifatnya yang fixed asset, pendapatan tetap dari negara-negara maju. Seperti itu. Pak, kalau kripto gimana Pak untuk yang sekarang? Kalau kripto menurut saya, nah ya maaf nih ya, bagi yang kripto, kalau kripto bagi saya, bagi mereka yang mungkin menganggap ini adalah sesuatu yang bisa diinvestasikan silakan. Tapi bagi saya secara pribadi, saya melihat ini tidak sekuat seperti misalnya emas atau bahkan saham. Kenapa? Kalau saham underlying-nya jelas, ya. Tapi kalau kripto, nah saya melihat sampai sekarang saya tidak merasa ini salah satu yang menurut saya pribadi ini saya bisa ambil untuk investasi jangka panjang. Termasuk untuk token-token populer seperti BTC, mungkin kalau mungkin untuk itu iya, tapi saya sampai sekarang belum melihat, apalagi dengan sekarang yang sifatnya teknologi yang begitu canggih ya, masalah keamanan daripada sistemnya apakah udah teruji, ya. Nah lalu masalah berikutnya pemiliknya siapa? Ada yang tahu nggak siapa pemiliknya? Nah, lalu misalnya Satoshi Nakamoto. Misalnya simpan beli kripto, nyimpannya di mana? Kalau misalnya seperti saham nih, maaf ya, misalnya yang kripto, kalau saham saya ada custodian central effect-nya. Nah, kalau kripto nyimpannya di mana? Nah, tetapi bagi mereka yang misalnya meyakini bahwa kripto ini adalah satu aset yang mungkin ini akan menjadi sesuatu yang seksi ke depan di masa depan, ya silahkan gitu ya. Karena tapi buat Pak Firman pribadi, saya secara pribadi karena dia tidak ada underlying asetnya, tidak ada pegangannya, saya merasa ini kurang bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi. Berarti sebetulnya terkonfirmasi ya, betul bahwa konflik global itu bisa menjadi peluang akumulasi gitu ya, untuk investasi terutama yang jangka panjang ya Pak ya gitu. Ya asal tahu penempatannya, asal tetap di apa ya, dibarengi lah dengan pengetahuan juga gitu. Nah biasanya challenge-nya apa nih Pak untuk kita, kan ketidakpastian itu juga challenge-nya adalah nafsu. Aduh, karena biasanya nafsu yang membuat kita akhirnya lupa daratan. Apa iya? Gimana cara melawan nafsu untuk menggunakan uang kita itu Pak? Nah ya, membelanjakannya dengan impulsif. Jadi kan kesimpulannya kan kita nggak bisa ngontrol dunia ya, tapi kita bisa mengontrol cara kita mengolah uang. Tadi yang Mas Edo bilang, bagaimana kita mengontrol nafsu kita membelanja uang supaya nggak impulsif. Lalu yang kedua, kita bisa mengontrol emosi kita. Lalu yang ketiga adalah kita bisa mengontrol untuk keputusan investasi kita. Nah 3 ini yang paling penting. Jadi terkait bagaimana kita mengelola nafsu kita, ya kembali lagi kita harus punya rencana. Kita harus punya tujuan. Semuanya dimulai daripada tujuan. Nah tujuan kita itu mau kemana dengan situasi seperti sekarang, saya punya perencananya apa nih. Nah contoh seperti kondisi seperti sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus lebih memperkuat pondasi daripada saya punya, ibaratnya kalau kita mau berinvestasi itu ada yang namanya itu dana darurat. Kalau tadi mungkin cukup 3-6 bulan, dengan kondisi yang semakin tidak pasti ke depan, artinya apa? Pekerjaan saya bisa terganggu, pengeluaran saya juga bisa akan terganggu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pondasi dana darurat saya harus lebih kuat.
Artinya apa? Mungkin tadi 3-6 bulan, sekarang mungkin lebih panjang lagi, 6-12. Artinya saya punya dana cadangan. Nah, lalu yang kedua apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah berarti saya harus punya strategi mengelola portofolio yang lebih relate dengan kondisi seperti sekarang. Artinya apa? Money management sama risk managementnya harus di-adjust dengan kondisi seperti sekarang. Artinya apa? Kalau tadi mungkin saya bisa untuk yang investasi jangka panjang atau yang misalnya yang beberapa bulan. Kalau sekarang mungkin lebih beresiko. Saya mungkin lebih ke arah yang lebih pendek, ya, lebih pendek. Lalu mungkin kalau investasi mungkin ya yang trading, ya yang trader harus menggunakan stop loss. Artinya apa? Kalaupun misalnya market turun dalam tiba-tiba ada perang, itu yang turun bisa sampai 10% indeksnya, dia pasang stop loss 3%, ibaratnya dia tidak bisa rugi sampai lebih dalam. Sampai tekat 3%. Begitu. Oke. Jadi dimanfaatkanlah fitur-fitur itu. Ya. Betul. Dimanfaatkan juga fitur lainnya yang mendukung saat ini untuk bisa berinvestasi juga banyak tuh. Banyak. Termasuk apa Pak Firman? V-stock. Berarti bisa. Makasih Mas Edo. Saya mah paham. Berarti memang bisa kita set juga gitu ya, mau sampai mana gitu. Bisa. Lossnya, gitu. Jadi kita bisa ada memitigasi risiko. Iya, betul. Rugi. Meminimalisir risiko yang termasuk udah juga. Belum? Apa tuh? Udah belum mengalokasikan? Ajarin dong. Cara mengalokasikan. Pak Firman udah ngomong dari 20 tahun yang lalu loh soal ini. Aku profil resiko aku adalah low risk. Jadi aku sama Pak Firman dan Aku gak mau rugi pokoknya ya. Iya, aku ibu-ibu banget. Gak aku apa-apa. suka emas. Iya. Gimana Pak Firman buat yang low risk baiknya kemana untuk awal? Iya, low risk ya pertama mungkin masuk ke obligasi. Kalau ya obligasi pemerintah lah. Kalau di Indonesia FR ya. Nah itu sekarang itu sebagai salah satu pilihan yang mungkin yang paling aman kalau misalnya kita menganggap harga emas sudah ketinggian. Lalu kalau yang berikutnya mungkin ya tadi kalau misalnya mau menyimpan di emas juga boleh. Tapi hati-hati emas. Biasanya kalau emas itu kan ibaratnya ya oke lah kalau misalnya untuk jangka panjang ya. Itu saya bisa gunakan untuk misalnya sebagai simpanan untuk misalnya supaya aset saya lebih terjamin lah supaya ketika turun pun kan kalau emas kan ketika risiko makin tidak bisa terkendali makin tinggi harganya. Nah, jadi kalau kita memang memprediksi ini kondisinya makin tidak stabil, emas sebagai suatu pilihan. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk misalnya ke bicara terkait dengan misalnya pasar uang deposito, itu kan akan terkena dengan inflasi. Kita masuk misalnya ke FR yang sekarang yieldnya kurang lebih sekitar 5-6%. Nah, mungkin kalau misalnya secara BPS, inflasi mungkin di 3%-an. Tapi kalau secara realnya, inflasi itu 2 digit. Iya. Ya, yang paling gampang kita lihat gorengan aja. Gorengan tahun lalu dengan gorengan sekarang kalau kita naikin harganya, itu lebih daripada 2 digit. Jadi memang kita harus bijak ya, bagaimana kita mesti tahu bahwa kita harus tahu bahwa dunia terus bergerak, tetapi uang itu bergerak kemana? Ya, ketika beresiko, ketika tidak ada resiko, nah uangnya bergerak kemana? Nah, kita coba ngikut ke arah sana, seperti itu. Pak, kalau P2P lending itu Bapak ngelihatnya investasi atau bisnis? Kalau peer-to-peer lending itu saya melihat tuh lebih ke arah bisnis. Jadi ibaratnya saya masukin duit kepada mereka yang membutuhkan modal dengan menggunakan fasilitas pinjaman, menggunakan peer-to-peer. Nah, di mana ketika saya masuk ke sana, saya mendapat bunga dari uang saya yang digunakan oleh bisnis yang menggunakan platform peer-to-peer. Nah, jadi kalau saya melihat itu lebih ke arah orientasinya lebih ke bisnis ya. Lebih ke orientasi bisnis. Nah, kalau ke arah sana berarti dia mesti tahu bisnisnya modalnya seperti apa, lalu resiko bisnisnya seperti apa, dengan kondisi seperti sekarang seperti apa, begitu. Siap. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ke Pak Firman. Gimana kita melihat P2P lending sebagai peluang ya, bisnis. Peluang. Yes. Cuan. Betul. Buat buku keempat. Iya betul. Saya ada kelas juga loh. Nanti. Kasih tahu di Detik Course loh. Semua orang, semua yang merasa bisa jadi mentor harus daftar di Detik Course kayak Pak Firman juga. Keren. Nanti jadinya. Apa Pak kelasnya Pak? Tadi kita pesan meeting ya dengan Detik ya. Tapi nanti kelasnya kita buat nanti di estimasi di minggu keempat bulan Agustus. Seru. Nah itu langsung offline.
Oke. Ya, tujuannya supaya bisa langsung interaksi, Oke. kita ajarin langsung. Nah, itu investasi menggunakan AI, di mana mereka nggak usah pusing mikirin ratusan saham, tapi dari saham yang terpilih kita tinggal lakukan exercise sebelum kita membuat keputusan untuk beli atau jual. Keren. There you go. Main persingkat waktu dalam Betul. analisis. Betul. Jadi Detikers juga nggak cuma dengar di Sunset Talk aja ya, lebih rincinya gitu ya, lebih Ya. detailnya di breakdown juga per apa berarti di breakdown per instrumen kan? Ya, jadi misalnya mereka yang sebagai seorang day trader, investor, atau misalnya yang investing yang misalnya untuk yang beberapa minggu, nah kita ajarin apa sih yang mereka harus tahu dan pahami. Tapi yang paling penting kalaupun kita udah tahu kan, kalau kita investasi kan modalnya gitu-gitu aja. Kita tahu ini, tapi yang paling penting pada saham yang mana. Nah, itu yang sulit. Dan itu yang membutuhkan apa, Mas Edo? Itu yang membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Nah, Mas Edo gak mau sebut namanya. Nanti akan disebutkan oleh Pak Firman di situ ya. Anyway, terima kasih Pak Firman. Makasih Mas Edo. For always coming back here to Detik Sore. Makasih. Sehat selalu Mbak dan Eza. sukses untuk Terima segala kasih banyak. rencananya. Dan terima kasih sudah sharing ilmunya juga sama kita, biar Betul. nggak cuman dapat paniknya aja, tapi juga memanfaatkan gitu ya kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu gitu ya, untuk mencari makin banyak cuannya. Kondisi ya. geopolitik boleh nggak menentu, tapi masa depan harus kita yang tentukan. Harus bersamaku. Paham.